Perkenalkan, nama saya Keisha Purba. Saya dari kelas 11 MIPA A. Di sini, saya akan membuat video penjelasan tentang cara membuat kertas kerja. Kertas kerja disebut juga sebagai neraca lajur. Kertas kerja biasa dibuat di akhir periode. Fungsi dari kertas kerja yaitu untuk mempermudah saat membuat laporan keuangan. Pada video penjelasan berikut, kita akan membuat kertas kerja usaha reparasi bagus. Kita dapat membuat kertas kerja dalam bentuk 8 kolom, 10 kolom, ataupun 12 kolom. Yang saya jelaskan di sini adalah kertas kerja berbentuk 10 kolom. Langkah pertama, penyusunan kertas kerja yaitu membuat kolom dan mengisi dengan nomor referensi, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, neraca, dan juga debit kreditnya masing-masing. Untuk membuat kertas kerja, kita membutuhkan data keuangan dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Cara pertama yang kita lakukan adalah memindahkan data yang ada pada neraca saldo ke dalam kertas kerja tanpa mengubah isi data yang ada pada neraca saldo. Di sini saya sudah memindahkan data yang ada pada neraca saldo ke dalam kertas kerja tanpa mengubah sedikit pun data yang ada pada neraca saldo tersebut. Setelah semua data selesai dipindahkan, maka kita menjumlahkan jumlah dari debit dan kredit, yaitu jumlah di debit 33.150.000 dan jumlah di kredit 33.150.000. Jumlahnya sama. Langkah kedua yang kita lakukan adalah dengan cara memindahkan data yang ada pada ayat jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja. Di sini saya sudah memindahkan data yang ada pada ayat jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja tanpa merubah sedikit pun isi dari ayat jurnal penyesuaian tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa beban sewa diletakkan di bawah karena pada nama akun di atas tidak ada terdapat nama beban sewa. Oleh karena itu dia dituliskan di bawah. Setelah selesai memindahkan data yang ada pada ayat jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja, kita menjumlahkan jumlah dari debit dan kredit. Pada sisi debit, jumlahnya yaitu 650.000 dan pada sisi kredit, jumlahnya juga sama yaitu 650.000. Berikutnya adalah untuk mengisi neraca saldo disesuaikan, kita isi dengan jumlah-jumlah yang diperoleh dari penggabungan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian untuk masing-masing rekening. Caranya adalah jika letaknya sama, dijumlahkan, kemudian dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan pada sisi yang sama. Namun, jika letaknya berlawanan, maka diselisihkan hasilnya, kemudian dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan pada sisi yang lebih besar. Sebagai contoh dapat kita lihat pada akun kas, di mana pada neraca saldo terdapat 27.600.000 di sisi debit. Dan pada penyesuaian tidak terdapat apapun pada sisi debit dan kredit, maka langsung saja kita pindahkan jumlah tersebut ke dalam neraca saldo disesuaikan yaitu 27.600.000 pada sisi debit. Sebagai contoh yang kedua yaitu akun piutang usaha. Pada akun piutang usaha ini, pada neraca saldo terdapat 500.000 jumlah pada debit. Dan pada penyesuaian tidak terdapat jumlah apapun, maka langsung saja kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan sebanyak 500.000 di sisi debit. Sebagai contoh yang ketiga yaitu akun perlengkapan. Pada neraca saldo terdapat 200.000 jumlah di sisi debit dan di penyesuaian terdapat 150.000 jumlah di sisi kredit. Karena letaknya berlawanan, maka kita selisihkan hasil dari 200.000 kurang 150.000. Hasilnya adalah 50.000. Kita letakkan di sisi debit di neraca saldo disesuaikan karena pada penyelisihan tersebut jumlah
sisi debit lebih besar. Sebagai contoh yang keempat, dapat kita lihat pada akun sewa dibayar di muka. Di sini dapat kita lihat pada neraca saldo terdapat 1.200.000 di debit dan di penyesuaian terdapat 300.000 di kredit. Oleh karena itu, kita selisihkan maka hasilnya adalah 900.000. Kita tulis di sisi debit karena pada pengurangan tersebut jumlah di sisi debit lebih besar daripada jumlah di sisi kredit. Contoh selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Neraca saldo pada sisi kredit terdapat 250.000 dan di penyesuaian pada sisi kredit terdapat 200.000. Maka jumlahnya dijumlahkan, hasilnya adalah 450.000, dituliskan di sisi kredit pada neraca saldo disesuaikan. Begitulah cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan neraca saldo disesuaikan. Setelah semuanya telah siap diselisihkan dan diisikan ke neraca saldo disesuaikan, maka kita jumlahkan. Hasilnya di debit adalah 33.350.000 dan di kredit 33.350.000, maka hasilnya yaitu sama. Selanjutnya yaitu mengisi tabel laba rugi dan neraca. Caranya adalah memindahkan data yang ada pada neraca saldo disesuaikan ke dalam laba rugi neraca. Langkah selanjutnya adalah mengisi kolom laba rugi dan kolom neraca. Cara mengisi kolom laba rugi dan neraca ini adalah dengan memindahkan jumlah-jumlah yang ada pada neraca saldo disesuaikan. Caranya yaitu untuk rekening real yaitu harta, utang, dan modal dipindahkan ke kolom neraca. Dan untuk rekening nominal yaitu pendapatan dan beban dipindahkan ke kolom rugi laba. Agar lebih mudah menentukan mana harta, mana utang, mana modal, pendapatan dan beban, kita dapat melihat dengan cara yang mudah yaitu setiap akun yang memiliki nomor referensi berawalan 1 sudah pasti harta. Yang memiliki awalan nomor referensi 2 sudah pasti utang, dan memiliki nomor referensi awalan 3 sudah pasti modal. Dan yang memiliki awalan nomor 1, 2, dan 3 letaknya di neraca. Begitu juga dengan pendapatan dan beban. Pendapatan dimulai pada nomor 4, beban dimulai pada nomor 5. Dan setiap yang memiliki awalan nomor referensi 4 dan 5 letaknya di laba rugi. Setelah mengetahui cara-cara tersebut, kita dapat langsung memindahkan mana laba rugi dan mana neraca yang ada di neraca saldo disesuaikan. Setelah mengetahui cara tersebut, kita dapat langsung memindahkan jumlah-jumlah yang ada di neraca saldo disesuaikan ke kolom laba rugi dan kolom neraca. Setelah kita selesai memindahkan neraca saldo disesuaikan ke kolom laba rugi dan kolom neraca, maka kita jumlahkan hasil akhir dari kolom-kolom tersebut, yaitu kita dapat lihat pada kolom laba rugi di sisi debit hasil akhirnya 2.200.000, di sisi kredit hasil akhirnya 2.700.000. Apabila saldo kredit lebih banyak daripada saldo debit, maka mengalami laba, yaitu labanya adalah selisih dari kredit dan debit, yaitu 2.700.000 kurang 2.200.000, hasilnya adalah 500.000. Berarti labanya adalah 500.000 rupiah. Kita juga dapat melihat hasil akhir dari kolom neraca, yaitu dapat dilihat pada sisi debit, yaitu hasil akhirnya 31.150.000, dan di sisi kredit hasilnya 30.650.000. Hasil sisi debit dan kredit berbeda. Selisihnya sama, yaitu 500.000, dan jika dijumlahkan
30.650.000 ditambah 500.000, maka hasilnya adalah 31.150.000. Dan hasilnya akan sama dengan sisi debit. Hanya ini penjelasan dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih.